Nabi Musa bukan membawa agama Yahudi. Nabi Musa membawa agama Islam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam toleransi ya. Menanggapi video yang di-state oleh anak muda ini ya, yang non-muslim, mengakui atau bilang bahwa Tuhan Yesus katanya, berarti dia orang Kristen ya. Mohon maaf ya, menanggapi videonya. Videonya yang di-state yang menyatakan bahwa Nabi Musa membawa ajaran Islam, bukan agama Yahudi. Ya, masalah benar sekali ya. Dan anak muda ini membantah bagaimana mungkin Musa abad 14 sebelum Masehi katanya, sementara Islam 7 setelah Masehi. Bagaimana Musa bisa mengajarkan ajaran Islam sementara Islam jauh setelah Tuhan Yesus ada katanya. Tuhan Yesus ada. Ya, sejak kapan Tuhan Yesus ada? Dan siapa yang memutuskan atau mengajak agar Yesus itu dituhankan? Coba dipelajari saudara. Saudaraku, orang Islam kalau berbicara sesuai dengan dalil, ya, sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran adalah firman Allah murni, tidak ada yang bisa membantah siapapun, ya. Dan itulah Al-Quran. Bagaimana bisa Nabi Muhammad tahu yang jauh, ya? Yesus tahu semua dia. Siapa ibunya, gimana sebelum lahir, bagaimana keadaan bayinya. Semuanya diceritakan dalam Al-Quran. Ya, Nabi Musa, Nabi Nuh, seluruh para nabi diceritakan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Makanya semuanya lengkap di dalam Al-Quran. Bacalah Al-Quran saudaraku ya. Wahyu diturunkan kepada Musa alaihissalam. Dalam Toha 14 misal. Innani anallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah Tuhanmu. Sembahlah aku. Jangan ada Tuhan selain aku, kata Allah. Ini Allah memperkenalkan siapa dia kepada Musa. Agar mengajarkan kepada kaumnya menyembah Allah. Jangan menyembah seperti Fir'aun, kan? Malah menjadikan Tuhan misalnya. Menyembah Safi, dan lain sebagainya. Ya, belajar sejarah, saudaraku. Sejarah itu dalam Al-Quran lengkap. Apa yang Anda ingin tahu, semuanya diceritakan oleh Allah. Apa yang terjadi dengan Nabi Adam, ya, dengan Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Abraham, gitu kan, semua diceritakan. Apa yang terjadi dengan Isa Al-Masih atau Yesus yang Anda katakan Tuhan itu, semua diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, ya. Bagaimana Nabi Muhammad tahu? Iya, itulah, ya, kekasih Allah, orang yang paling dicintai, Rasul yang paling dicintai Allah itu tidak ada kecuali Nabi Muhammad, saudaraku, ya. Ya. Sembahlah aku, kata Allah di dalam At-Toha ayat 14 ya. Dirikanlah sholat wahai Musa untuk mengingat aku. Ini ajaran Islam saudaraku. Di dalam surah As-Sab ayat 3 ayat 5, wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi lima nani wa qad ta'lamunna anni rasulullahi ilaikum. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kenapa kalian menyakitiku? Kenapa kalian mengingkari ajaran atau perintahku untuk menyembah Allah? Sementara kalian tahu bahwa aku adalah utusan Allah kepada kalian. Ini dalam Al-Quran ceritakan. Makanya orang Islam itu kalau berbicara dia ada dalil, ya, yang perlu disampaikan kepada seluruh manusia. Ya, seluruh manusia. Tidak ada rasul atau nabi Allah itu menyuruh menyembah selain Allah. Seperti yang dikatakan saudara, Tuhan Yesus. Yesus sendiri mengajarkan ajaran Islam. Qala inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Aku ini hamba Allah, kata Yesus. Aku ini akan diberi kitab Injil. Jadi seorang nabi.
Di dalam surat Maryam 30 itu. Di dalam As-Sab ayat 6. Wa is qala Isa bin Maryama ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqul lima baina yadayya minat Taurat wa mubassirum bi rusuli yatim ba'bis mim ba'dismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayinati qalu hadza sirrum mubin. Ingatlah ketika Isa Al-Masih atau yang disebut Yesus Kristus atau Jesus Christ dalam bahasa Inggrisnya mengumumkan kepada kaumnya, wahai Bani Israel, kata Yesus, sungguh aku adalah utusan kalian, utusan Allah kepada kalian. Aku adalah utusan Allah kepada kalian, wahai Bani Israel. Kurang apa lagi? Apa yang diajarkan Yesus? Ajaran Islam. Agar menyembah Allah. Dia menjelaskan bahwa dia utusan Allah kepada Bani Israel. Membenarkan kitab Torah yang datang sebelumku. Artinya membenarkan ajaran Nabi Musa alaihissalam. Taurat. Ajaran Islam loh. Ajaran agar menyembah Allah. Sorry ya, lagi batuk. Nah itu yang diajarkan. Dan bersaksi Yesusnya. Memberikan kabar gembira kepada kalian wahai Bani Israel. Akan datang Rasul terakhir setelah kerasulanku. Yang namanya Ahmad. Yakni Muhammad. Namun ketika Rasul itu datang. Dengan bukti nyata. Mujizat yang nyata. Mereka mengatakan ini sihir belaka. Ya itu saudaraku. Ya. Mau membantah di mana? Bacalah Al-Quran saudaraku. Ya, siapa yang lebih zalim kata Allah kecuali orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah, yang mengatakan putra, Tuhan Putra, Roh Kudus, Tuhan Bapa, itu kebohongan kata Allah. Ini zalim kata Allah, mencelakai diri sendiri. Waman aslamu mimman pataro ilallahil kaziba wa huwa yud'a ilal Islam wallahu yahdil qaumaz zalimin. Siapa yang zalim itu kata Allah? Yang lebih zalim itu orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah. Sementara dia diserukan agar masuk Islam. Jadi semua manusia itu melalui utusan Allah, Nabi dan Rasul diajak, diserukan agar menyembah Allah. Inilah Islam. Nah, sungguh kata Allah, mereka diserukan untuk masuk Islam. Tetapi mereka menolak, mereka mengingkari, mereka membangkang. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Apa yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel, wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu haza siratul mustaqim. Allah adalah Tuhanku, Tuhanmu. Jangan ada sesembahan lain. Ini adalah jalan yang lurus. Sementara Nabi Muhammad menyempurnakan semua yang telah terjadi di masa lalu. Zabur, Taurat, Injil. Itu tidak ada lagi. Tetapi kandungan apa yang terjadi dengan nabi-nabi pada zaman itu diceritakan kepada Nabi Muhammad. Ini loh yang terjadi. Dan ketahuilah saudaraku. Allah SWT berfirman, Kul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'ah. Katakanlah Muhammad bahwa engkau sesungguhnya adalah utusan Allah, Rasul Allah kepada semua manusia. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikutilah Muhammad kalau mau selamat. Kalau mau mendapatkan petunjuk kebenaran selamat dunia akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.